Mas. Ah, kamu loh, Dek, bikin kaget. Ayo, biasanya kalau orang masih mainan HP dipanggil kaget, pasti lagi chattingan sama cewek lain. Kamu loh, Dek. Apa toh? Ini kalau percaya? Enggak Mas. Aku percaya sama kamu. Mas, makasih ya. Kamu udah setia sama aku. Maksudnya apa ya, Dek? Tuh, kok tanya maksudnya apa toh, Mas? Selama ini kan aku kerja di luar negeri 2 tahun. Nih, nyatanya kamu tetap setia. Uang yang aku kirim kamu buat bangun rumah sama beli sawah. Ya iyalah, Dek. Aku kan kasihan sama kamu. Hah? Cuma kasihan? Nggak cinta, nggak sayang gitu? Ya nggak gitu loh, Dek. Masku, ya kasihan, ya cinta, ya sayang. Gak ada wanita lain selain kamu gitu loh. Iya, banyak ya Mas ya. Ya. Udah setia dan nungguin aku. Sama-sama, aku juga makasih. Oh ya Mas, semenjak aku pulang dari luar negeri kan aku berikan main ke tempat ibu. Yuk kita kesana yuk. Waduh, Dek. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Ini loh, aku udah WA nih, janjian sama temen. Nah, terus gimana Mas? Ya gini loh, Dek. Soalnya ini penting banget. Aku kan usaha ini, Dek. Masa iya Mas, aku main tempat ibu sendirian? Kan biasanya kita berdua. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Soalnya ini penting, Dek. Ini tentang usaha untuk kita berdua. Emangnya kamu tuh usaha apa sih Mas? Loh, gimana tuh, Dek? Maklar motor. Aku mau jadi maklar motor. Jadi gini loh, Dek. Selama ini kan kamu di luar negeri, kirim duit, nafkahin aku. Waduh, aku yang malu. Kalau sekarang aku harus gantian. Aku yang cari duit, kamu yang di rumah gitu ya. Oh ya udah kalau gitu. Oh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Tapi kamu juga nggak apa-apa kan kalau aku sana sendirian? Ya nggak apa-apa, lagian itu kan ibumu. Ibumu kan juga ibuku, ya nggak apa-apa toh. Yaudah kalau kita buka siap-siap, aku tempatnya itu ya. Ah, Dan kan kamu nggak marah? enggak. Siap-siap dulu ya. Ya ya. Aku berangkat dulu ya. Ya, kok kamu nggak bawa apa-apa toh? Mas, di zaman sekarang ini nggak perlu bawa barang-barang mewah. Yang penting duit loh Mas. Oh ya. Kalau nggak, salam buat ibu. Iya, Dan aku juga minta maaf nggak bisa nemenin kamu ya. Soalnya aku mau berangkat juga ini. iya nggak apa-apa Mas. Kamu juga mau cari nafkah aku. Iya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Aku juga pergi deh ya. Berangkat ya. Hati-hati ya Mas ya. Ya. Kamu juga hati-hati. Oh ya Mas. Ya? Nanti kalau aku sore belum pulang, kamu nyusul ya. Siapa tahu aku nginep. Oh ya. Nanti tak susul. Ya, jangan lupa loh. Iya ya. Kita Beneran kamu nggak apa-apa sendiri deh ya. nggak apa-apa. Oh Udah iya. ya. Mas juga mau berangkat loh ini ya. Ya. Mas, jangan Mas, ini tuh rumahku loh Mas. Aku suruh pergi mana Mas? Pokoknya kamu pergi dari desa ini. Pergi kamu dari desa ini. Jangan pergi. Jangan pernah kembali lagi. Kok apa-apaan sih kamu kok? Apa kamu nggak kasih sama Bu Erna? Bu Erna sedang hamil kok. Mata kamu nggak lihat kok? Kamu tuh harusnya belain aku buat ngusir Bu Erna dari kampung ini. Bukan malah belain Bu Erna. Kok emang apa alasannya aku harus belain kamu buat ngusir Bu Erna? Kamu tuh goblok boleh, tapi jangan pakai banget. Kita tuh nggak tahu Bu Erna tuh hamil sama siapa. Kecuali kalau kita tahu Bu Erna tuh hamil sama sapi, kerbau atau kambing, itu kan jelas. Kita nikahin aja Bu Erna sama kerbau, sapi apa kambing. Ini kan nggak jelas siapa bapaknya. Kok kamu tuh tega banget tuh Mas Riko? Aku ini manusia loh Mas Riko. Masa kamu samain sama hewan, kebo, sapi sama kambing? Sabar ya Bu Erna. Bu Erna harus maklum sama kata-kata Mas Riko. Karena kan tahu Mas Riko orangnya kayak gitu Bu. Sabar ya Bu. Tapi hatiku sakit loh Mbak Septi. Lah udah nggak usah banyak rating. Ayo sini kita kesini kesini. Kalau pasin kok. Kok kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bakal laporin kamu ke Pak Lurah kok. Kalau kamu laporin aku ke Pak Lurah itu malah dukung aku buat ngusir wanita ini dari desa. Kamu tuh goblok banget. Desa kita ini udah 7 bulan nggak ada hujan. Ya gara-gara wanita ini. Kok kamu ngatain aku goblok, kamu itu juga goblok. Apa Mas Musab? Desa kita ini 7 bulan gak ada hujan, bukan karena Bu Erna, karena ini musim kemarau. Bukan cuma kampung kita kok, kamu sebelah juga. Kalau udah coba kamu mau tujuh. Udah kok, kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bakal teriak. Dasar, brengsek kamu itu Sep. Udah Bu, ayo Bu sekarang nanti masuk rumah Bu. Susah banget tuh cari jodoh. Setiap naksir sama gadis selalu ditolak, naksir sama janda selalu ditolak. Mumet dasku. Sepertinya ada gadis lewat itu. Coba aku cegat, siapa tahu hari keberuntungan gue ini. Berhenti. Nopa? Masya Allah, ada bidadari nyekut dari kayangan. Mbak Bidadari, angkatlah aku jadi suamimu. Kopek, jangan kurang ajar kamu ya. Loh, kok Mbak Bidadari tahu nama aku? Ini aku loh Kopek, Mbak Iyut. Ya Allah, Mbak Iyut. Kok Mbak Iyut cantik banget toh? Cantik apa ya? Ya banget toh Mbak. Mbak Iyut nggak pernah kelihatan dari mana aja toh? Oh, aku nih baru pulang dari luar negeri loh Pek. Ya Allah, aku lihat kecantikan Mbak Iyut sampai ngecas Mbak. Kopek, aku nih udah bersuami. Kamu nggak boleh ngecas sama bojonya wong. Oh ya, Mbak Iyut mau kemana? Oh ini loh, aku mau jenguk ibuku. Nah, kalau gitu tak antar ya. Kopek, Mbak Iyut kan tadi udah bilang kalau Mbak Iyut ini udah bersuami, jadi kamu nggak pantas nganterin Mbak Iyut. Mbak Iyut, aku mau cerita dikit, boleh nggak? Ya udah, mau cerita apa? Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya Mbak ini keburu kangen sama ibuku. Jadi gini loh Mbak, aku tuh setiap mencintai gadis selalu ditolak, mencintai janda selalu ditolak. Nah, sekarang aku ada rencana Mbak, mencintai bojone wong. Nopa, tak bilangin ya, jangan sekali-kali kamu mencintai bojonya uang, apalagi punya niat mau gondol bojonya uang. Gak boleh. Loh, emangnya kenapa tuh Mbak? Ya kalau kamu mau gondol bojonya uang, kamu harus siap gulumu pedot, kalau enggak nyawamu yang melayang. Berarti mati ya Mbak? Iya. Duh, aku jadi takut kalau gitu Mbak. Makanya sana lo Bek, belajar ngaji, biar tahu kalau orang mencintai bojonya uang itu dosa. Ya udah Mbak, nggak jadi diantar nih Mbak. Nggak boleh. Dah minggir, Mbak pergi dulu kayak gitu ya. Ya wes lah. Duh, hidupku ini kok jadi serba salah toh. Cinta gadis ditolak, cinta janda ditolak, cinta bojone wong, gulune bakal pedot.
Tuh, malah tambah ruwet ih. Wah, brengsek semuanya. Terutama si Septi itu. Udah tahu kalau hamil tanpa suami itu kan membawa bencana, malah dibelain terus. Aduh, motor boy. Dia aku pecah iki. Kelakuan siapa tuh ini? Tolong boy. Dia aku pecah, das Parah musik lagi. Tolong boy. Tolong. Aduh. Ada apa tuh, Pek? Tolong, Kamu Mas. teriak. Kepala aku pecah ini, Mas. Tolong, Mas. Kok bisa? Aduh, iya ditimpuk orang, Mas. Aduh. Tolong, Siapa Mas. pakai nipu, Pek? Gak tahu, Mas. Ini, aduh. Memang ditipu pakai apa, Pek? Ini lo pakai ini lo, Mas nih. Aduh. Mata kamu tuh, Pek. Ini loh cuma cerabut kelapa, Pek. Ini kepala kamu bola kenapa-napa tuh? Tolong, Mas, ini bawa ke rumah sakit apa ke puskesmas, Mas. Tolong. Aduh, tak jebin ke mading aja. Aduh, jangan Mas, ini sakit ini, Mas. Tolong, Mas. Aduh, tolong. Dah, diam, Pek. Tahu, orang lagi mumet. Aduh, emang ada apa tuh, Mas? Kok kepala mumet tuh? Kepala aku tuh mumet gara-gara mikirin tetanggaku tuh yang hamil. Hah? Kamu hamilin orang, Mas? Cangkemmu loh, Pek. Tetanggaku, Pek, hamil sama kebo. Loh. Apa ora sewek wi tempike, Mas? Udah, nggak usah ngomong yang jorok-jorok. Lah kamu nih kenapa tuh, Mas? Mumet kok sama orang hamil sama kebo? Kamu tuh goblok banget, Pek. Nggak paham maksudku. Maksudku tuh tetanggaku tuh hamil, nggak jelas siapa yang hamilin. Waduh, kok aku jadi kepikiran ya. Pikiran apa? Mencintai orang hamil yang nggak jelas yang hamilin. Maksudmu apa tuh, Pek? Jadi gini loh, Mas. Aku kan mencintai gadis selalu ditolak, mencintai janda selalu ditolak, mencintai bojone wong selalu ditolak. Nah, aku sekarang kepikiran mencintai orang hamil yang nggak jelas yang hamilin, Mas. Kamu itu sama Septi, Pek. Sama-sama gobloknya. 11-12. Loh, apa tuh maksudmu, Mas? Gara-gara wanita tuh hamil, nggak jelas siapa yang hamilin. Desa kita tuh jadi kena sialnya. Jangan-jangan nasibku sial gara-gara dia ya, Mas. Bisa jadi tuh. Lah terus aku harus gimana nih, Mas? Biar nasibku nggak sial terus. Aku tahu, Pek. Gimana supaya nasib sialmu itu hilang, Pek? Loh, gimana, Mas? Kamu harus manut sama aku. Loh, siap. Kita usir aja wanita hamil itu dari desa ini, Pek. Oke, Mas. Ayo. Udah, kita usir bareng-bareng. Ayo. Bu Erna, aku mau tanya, tapi Bu Erna jangan kesinggung ya Bu. Iya Mbak Septi, mau tanya apa Mbak Sep? Sebenarnya Bu Erna itu hamil sama siapa tuh Bu? Bu Erna nggak usah jawab Bu, Septi udah tahu kok Bu. Oh iya Bu, emangnya si Iyut anak Bu Erna itu nggak pernah kesini ya Bu? Ya si Iyut kan kerja di Taiwan tuh Mbak Septi, dia nggak pulang. Oh, nah terus kalau Mas Agus itu suaminya Mbak Iyut pernah kesini nggak Bu? Ya pernah kesini tapi kadang-kadang Mbak Septi. Oh, ya udah kalau gitu Bu Erna, Mbak Sep. Iya Bu, saya itu terima kasih banyak ya sama Mbak Sep ya. Soalnya tetangga saya tuh yang baik cuma Mbak Septi. Oh, Ibu nggak usah bilang makasih Bu. Septi ikhlas bantu Ibu. Sorry ya Bu, kalau gitu Septi pergi dulu ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa, Bu Erna bilang aja sama aku Bu. Aku pasti bantu Bu Erna. Iya Mbak Sep, terima kasih banyak Mbak Sep ya semuanya Mbak Sep ya. Aku pamit dulu ya Bu. Iya Mbak Septi, Bu Erna nggak usah sedih lagi Bu. Nah nasib. Kenapa sih tulang nyampe ceroboh? Kok aku bisa nyampe hilap? Aku jadi kasihan ya sama Bu Erna. Kira-kira siapa ya yang ngambilin Bu Erna? Coba aja, pada Bu Erna kalau tak tanya jawab jujur, pasti aku bantuin cari laki-laki yang menghamilin Bu Erna. Kasihan banget Bu Erna. Hah? Sakti ya? Ya ampun, Iyut, cantik banget kamu. Kamu juga cantik kok, Sep. Yut. Oh ya, Sep, kamu udah punya anak berapa? Ya ampun, Yut. Kamu itu kalau kayak jangan gemet-gemet tuh, Yut. Maksudnya apa toh, Sep? Kalau ngenyak tuh jangan banget-banget loh, Yut. Lah, aku nih nanya kamu udah punya anak apa belum kok ngenyak? Aku nggak ngenyak kamu loh. Alah, Yut. Jangankan anak, cowok aja aku sampai sekarang belum punya loh, Yut. Hah, masa sih? Iya, Yut. Ini kamu mau ke tempat Bu Erna ya, Yut? Iya, aku jenguk ibuku. Yut, Bu Erna itu kasihan banget, Yut. Emang kenapa, Sep? Tadi tuh Bu Erna kok diusir di desa ini, Yut, sama warga sini, Yut. Hah? Emangnya kenapa? Emang ibuku punya salah apa, Sep? Mendingan kamu nanti tanya sendiri aja ya, Yut. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku ya, temenin aku ya. Yuk, Yut. Ayo, Udah, Yut. Kasihan banget ibuku, Sep. Sebenarnya ibu kenapa sih, Sep? Yut, daripada kamu penasaran, terus nanya ke aku juga banget nih. Ini kita turunin, kita balik langsung yuk. Iya, Sep. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu. Yut, Ibu kenapa, Bu? Kamu pulang kapan, Yut? Aku pulang baru seminggu ini, Bu. Kamu nggak langsung ke sini sih, Yut? Ya, tadinya mau sama Mas Agus, Bu. Tapi Mas Agus lagi ada kesibukan. Ibu kenapa perutnya kok besar kayak gini, Bu? Ibu kenapa bisa lapar, Bu? Bu, kan aku sering kirim Ibu. Kenapa Ibu sampai seperti ini, Bu? Kenapa nggak berobat, Bu? Ibu juga nggak tahu, Yut. Ibu ini sakit apa, Yut? Ya Allah, Bu. Bagaimana nih, Sep? Ibu jujur aja sama aku, Bu. Ibu tuh sebenarnya sakit apa, Bu? Nanti biar aku antar ke rumah sakit, ya, Ibu ya. Iya, Sep. Kalau kata orang sini, Ibu Erna itu hamil, Yut. Terus, Yut, kalau kata Riko, Bu Erna itu yang hamilin kebo, Yut. Kamu ngomong apa toh, Sep? Bu, Ibu bilang jujur aja sama Iyut, Bu. Ibu itu sebenarnya sakit apa toh, Bu? Yut, benar yang dikatakan sama si Septi. Ibu itu hamil, Yut. Astagfirullahaladzim. Kebonya siapa, Bu, yang hamilin Ibu? Ibu tuh nggak hamil sama kebo loh, Yut. Tapi sama orang. Siapa yang mau hamilin Ibu? Jujur, Bu, ngomong. Yut, Ibu mau jujur sama kamu. Tapi kamu janji kamu jangan marah ya, Yut ya. Iya, Bu. Yut janji. Yut nggak akan marah. Cepet cerita, Bu. Siapa? Ternyata benar ya, Bu. Apa yang dikatakan Septi? Tapi ini kebalikannya. Ibu yang kayak kebo. Yut, maafin jangan gitu, Yut. Kamu nggak boleh, Yut. Kamu kayak gitu, Yut. Dosa, Yut. Sabar, Yut. Halo. Waalaikumsalam. Mas, pokoknya bisa nggak bisa kamu harus kesini sekarang juga. Ini penting
Maafin ibu, Yud. Ibu tahu ibu salah. Ibu juga nggak tahu bisa hilangnya kayak gini, Yud. Bu, apa di dunia ini nggak ada laki-laki lain selain suamiku toh, Bu? Bu, mas Agus itu suamiku loh, Bu. Dan aku ini anakmu loh, Bu. Tega-teganya kamu, Bu. Maafin ibu, Yud. Maafin ibu, Yud. Sam, aku duduk sini, Sam. Yud, bangun, Yud. Gimana ini Mbak Septi? Yudnya pingsan, Mbak Septi. Gimana ini, Mbak? Bangun, Yud. Bu Erna, emang benar, Bu. Yang Ibu bilang tadi, Bu. Iya, Mbak Septi itu benar, Mbak Septi. Bu, Ibu kok tega banget sih, Bu, sama Iyut, Bu. Ibu apa nggak kasihan sama Iyut, Bu? Aku juga nggak tahu, Mbak Septi, kenapa aku bisa hilapnya kayak gitu, Mbak Septi. Terus gimana, Mbak Septi? Yudnya gimana Ya ini? udah, Bu, kalau nggak, Iyut tak tidurin sini dulu. Aku tak cari bantuannya, Bu, ya. Iya, Mbak Septi. Makasih, Mbak Septi. Dok, Bu, bangun, aku Dok. cari bantuan dulu ya, Bu. Dok, bangun, Dok. Dok, bangun. Ya, Pek, sebenarnya tuh yang ngambilin Bu Erna tuh siapa tuh? Ya aku nggak tahu toh, Pek. Jangan-jangan sampean Mas yang ngambilin. Ngawur aja kamu tuh kalau ngomong. Mas, semisalnya kalau kamu bener ngambilin, mungkin aku aja Mas yang tanggung jawab. Soalnya udah mudul-mudul Mas. Kamu tuh jangan nuduh aku, Pek. Aku beneran nggak ngambilin Bu Erna. Mas, kalau nggak Bu Erna jangan diusir dari rumahnya. Dan maksudmu? Biar tak nikahin aja Mas. Soalnya tuh aku takut Mas, kalau nggak ada wanita yang mau nikah sama aku. Jangan ya, jangan diusir. Biar tak nikahin aja. Pek, kami tuh selain goblok juga pekok. Loh, maksudmu apa tuh Mas? Ya kami nih loh, jadi yang orang-orang nggak melu gawe, melu ngomong. Ya, gue biarin tuh Mas, yang penting aku terima. Loh, udah, bisa bahas tuh. Udah sampai rumahnya, ayo cepet. Dok, Yud bangun, Dok. Maafin ibu, Dok. Ibu nggak tahu kalau ibu bisa hilap sampai kayak gini, Dok. Bangun, Dok. Dok, Yud, kamu jangan mati, Dok. Daripada kamu yang mati, lebih baik ibu yang mati, Dok. Bangun, Dok. Dok, Yud, bangun. Dok, bangun, Dok. Dok, Yud, bangun. Sini kamu Bu Erna, kamu ikut aku. Mas pergi dari kamu nih. Jangan Mas, kasihan Bu Erna. Lagian Bu Erna lo masih cantik. Pek, aku tuh heran sama kamu, Pek. Kepala kamu tuh isinya apa toh, Pek? Oh, tak patah itu. Kita kan udah sepakat mau usir Bu Erna dari kampung ini. Ayo cepet. Ini, ada apa? Oh, ibu Mbak Yu. Ada apa, Pak? Itu loh, ibu mau dibuang ke kali sama Mas Iko. Berani kamu mau membuang ibuku ke kali? Kebetulan Mbak Yud, ada kamu di sini sebagai anaknya. Kamu tau nggak? Ibu kamu itu hamil, udah hamil, nggak jelas siapa yang hamilin, entah itu kebo, sapi atau kambing. Udah, ini jadi urusan keluargaku. Jadi kamu pergi aja dari sini. Nggak usah ikut campur. Enak aja kamu ngomong Mbak, nggak usah ikut campur. Gara-gara ibu kamu ini, desa ini jadi ikut sial. Ada apa? Takut ribut? Ada apa? Ini semua gara-gara kamu, Mas. Ini ulah kamu, Mas. Lihat, Mas. Gara-gara kelakuan kamu. Kamu ini seperti kawan, Mas. Bukan lagi manusia, Mas. Lihat, Mas. Lihat. Aku salah apa? Gara-gara perbuatan kamu, ibuku hamil, Mas. Lihat, Mas. Ngaku nggak kamu, Mas? Kok bisa perbuatanku? Aku ngelakuin apa? Aku nggak ngelakuin Kamu nggak usah mungkin, Mas. Tanya aja sama ibu, aku nggak ngelakuin apa-apa. Mas, sebenarnya aku tuh nggak mau pisah dari kamu, Mas. Tapi ini, aku nggak mau ibuku hamil tanpa suami, Mas. Kamu harus tanggung jawab sama ibuku, Mas. Kita cerai, Mas. Jadi, kamu biang keroknya yang bikin desa ini sial selama ini. Ngajar kamu ya. Udah, jangan pakai kekerasannya. Udah, mendingan kamu pergi. Nggak usah ikut campur urusan keluargaku. Oke, aku pergi. Lihat aja, tak panggilin warga desa. Biar anak keluarga kalian. Udah, pergi kamu. Kita pergi, tak panggil warga desa. Aku sini aja dulu lah, Mas. Dasar brengsek kami tuh, Pek. Kasih sakti kami tuh. Alah. Kamu cinta kan sama aku? Sayang kan sama aku? Tidak banget sayang sama kamu. Kalau gitu cerain aku sekarang juga dan nikahin ibuku, Mas. Lebih baik aku mati loh, Dek, daripada cerai sama kamu. Jangan ya, Dek, ya. Iya, Mbak Yud. Jangan ceraikan Mas Agus. Mending ibu kamu aku nikahin aja, biar aku yang tanggung jawab. Ya, Mbak Yud. Alhamdulillah, Yud. Kamu udah sadar, Yud. Yud, bener, Yud. Apa yang dikatakan apa, Yud? Udah, Mas. Mendingan gini aja, Mas. Sekarang kamu pergi dari hadapanku. Aku udah gak mau lihat kamu lagi, Mas. Kamu pergi. Pergi, Mas. Aku gak mau lihat kamu lagi, Mas. Pergi, Mas. Apa nggak sebaiknya masalah ini dibicarain baik-baik, Yud? Kamu gak usah kusa-kusa minta cerai, Yud. Aku harus. Wis toh, Mbak Yud. Manut aku, penak-penak ibumu, biar aku yang ngawinin. Bapak orangnya emang gitu, Yud. Tapi dia tulus, Yud. Dia tahu mau lihat ibu kamu lagi tanpa suami, Yud. Terus, Yud, lebih baik kamu perbaikin aja rumah tangga kamu sama suami kamu, Yud. Aku gak tahu, Sep. Aku pusing, Sep. Itu semua biar terserah ibu. Bu, daripada aku lama-lama di sini tanpa durhaka sama ibu. Mending aku pergi aja, Bu. Maafin ibu, Yud. Ibu tahu ibu salah, Yud. Maafin ibu, Yud. Yud, maafin ibu, Yud. Mending ibu yang ngawinin aku aja, Bu. Nikahin, bukan kawinin. Ya, nikahin plus ngawinin. Ya, Bu. Lebih baik Bapak aja, Bu, yang tanggung jawab, Bu. Ya, Daripada Bu. ibu nanti ngelahirin anak tanpa bapak, Bu. Ya udah, Mbak Septi. Opa, ibu manut aja. Kita masuk, Pak.